Bisa, oke, ikut persekutuan. Di rumah, di park, di mall. Kalau Pak Sam suka kopi, Carlingford, ya. Ajak teman-temannya. Puji Tuhan. Nah, tema firman Tuhan adalah fellowship in the body of Christ. Itu persekutuan dalam tubuh Kristus. Saya dibisik suami tadi. Ini live, jadi dibisik. Semua orang sudah tahu. Oke, sudah tahu. Kisah Rasul 4 itu waktu doa malam, Jumat doa malam, lihat telepon saya. Bu Vicky, doa nanti ya, unity. Oke, doa unity. Baru mau doa, Roh Kudus bisikin. Doa Efesus 4. Sejak itu saya renungkan. Apa firman-Nya Tuhan sudah didoakan, tapi Tuhan kasih satu begitu ya. Lalu ayat 15-16 bicara kuat. Dan itu sampai Tuhan jawab mengenai gereja ini juga. Saya akan bacakan lebih dulu ya. Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Ayatnya pendek aja. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Ini saya selalu ingat pesannya Pak Yanto ya. Selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjuklah kasihmu dalam saling membantu. Di sini luar biasa. Saling membantu. Ada yang tadi mikrofon, kasih ini mikrofon. Ada yang atur media, ada yang atur waktu. Bu Vicky jangan lama-lama ya. Oke. Semua saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa, semua dan di atas semua dan oleh semua dalam semua. Apa itu fellowship? Sudah ya. Apa itu fellowship? Ini dapatnya catatan bahasa Inggris is okay. Fellowship itu ada intinya di dalam Kristus. Bisa kita kumpul-kumpul, bisa kita ketemu-ketemu, tapi kalau tidak di dalam Kristus, fellowship-nya lain. Club namanya. Ya, bisa sport club, bisa musik club, bisa coffee club, any club, book club, whatever. Tapi karena fellowship dalam Kristus, dasarnya 1 Korintus 1:9, Allah itu setia, maka Dia yang memanggil kamu untuk berfellowship dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita itu setia. Walaupun kita enggak setia, Dia itu setia menopang kita. Setia menguatkan kita. Setia mengingatkan kita. Ayo fellowship. Ya, saya ingat Pak Ben. Pak Bingit ya. Enggak sendiri ya. Walaupun ibu udah berangkat bersama Tuhan, tapi tidak sendiri, diajak fellowship. Puji Tuhan, kita perlu lebih memperhatikan untuk kita tidak alone. Berikut, kesatuan itu, kesatuan tubuh Kristus. Banyak, tapi satu. Berikut, tadi itu lupa, Roh Kudus bilang, lihat, tadi tangannya itu banyak macam-macam. Tangannya ada kuning, ada putih, ada coklat, ada hitam, ada kerut-kerut seperti saya ini. Terus ototnya besar-besar. Kalau saya lihat anak, tanganmu halus, gak ada otot, tidak kurang kerja. Ini kerja terus. Iya, tapi unik. Setiap tangan berharga di mata Tuhan. Setiap tangan bisa berfellowship karena Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Dan tangannya itu tangan tubuh Kristus. Luar biasa. Kita semua berjabatan, sekarang enggak berjabatan, saya langsung ketemu orang, tunjuk. Enggak berjabatan lagi ya, tunjuk ini ya. Jadi itu tapi bersekutu. Berikut, nah kita tadi sudah dibaca Efesiusnya. Tapi sekarang dibaca, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Jadi kita semua rasakan, I'm
the body of Christ. Katakan, I'm the body of Christ. Aku adalah bagian dari tubuh Kristus. Aku semua, tidak ada yang terkecuali kalau sudah ditebus percaya Yesus. Itu you is a part of it. Bagiannya itu very important person. Saya pernah ingat terus karena Tuhan suruh pernah khotbah VIP. Very important person. Kalau tidak salah di Jasud waktu itu. Very important person. Setiap kita very. Meskipun saudara sendiri merasa, dia penting, aku enggak penting. Dia hebat, aku enggak hebat. It doesn't matter. Tuhan melihat saudara hebat. Saudara penting. Saudara dahsyat. Saudara spesial. Saudara istimewa. Saudara dibutuhkan Tuhan. Dan dilengkapi Tuhan. Dahsyat apa enggak? Kita mungkin kurang merasa itu. Tapi biar dalam hati. Ya, you are in Christ. Very important person. Terus ngomong sama suami istri. Mungkin kurang puji Vicky, ya kurang puji suami. Tapi sekarang ini bisik-bisik juga boleh suami istri. You very important person. To the Lord on to me. Gitu. Jadi setiap kita very important person. Ya suami very important person, istri very important person. Saya pernah share, itu Ibu Ruth yang, nanti kalau ditinggal Pak Susilo, itu yang saya merasakan, aduh kehilangannya. Tapi gak ngomong sama dia, ngomongnya sama orang lain. That's okay, kita semua seperti itu. Kita semua juga merasakan, Kopeng kehilangan istrinya, ikut merasakan. Tapi kita semua sekarang merasa bahwa Tuhan memperhatikan setiap kita untuk tidak lonely. Berikut, kuncinya unity itu bukan karena kita sama, karena kita satu gereja Ecclesia Northwest aja, tidak. Tapi satu body of Christ, juga satu gereja di sini. Satu spirit, rohnya satu, Roh Kudus. Satu Tuhan, satu Tuhannya satu. Satu baptisan Tuhannya satu atas nama Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Satu pengharapan, satu iman, satu Allah Bapa untuk semuanya. Efesus 4 ayat 3, 4, 5, 6. Ya, ingat. Berikut. Nah, ini 7 kesatuan di dalam Efesus 4. Sudah bisa ulangi, meditate. Kita kalau ketemu, tidak satu gereja ya. Ketemu tapi kalau itu sudah tahu ini one body of Christ. Biarpun orang itu bangsa apa aja bisa dekat. Iya kan? Kemarin ngomong-ngomong orang tua murid, dia lihat Bible saya di meja, the message gitu ya. Terus langsung dia bisa ngomong. Oh, kamu suka baca the message? Oh iya, untuk membandingkan ayat-ayat yang lain. Dia juga suka. Jadi kita bisa dekat walaupun kita tidak segereja, nggak gitu kenal. Dia orang Sri Lanka, orang yang nggak kenal kita, tapi terus mulai didekatkan. Itu one body, one spirit. Kalau ada roh Tuhan bisa satu. One hope, satu pengharapan. Kita untuk Tuhan. One Lord, hanya Yesus. Tadi pujiannya bagus ya. Hendrik senang sekali. Hanya Tuhan satu-satunya yang kupuji, kumuliakan, Raja dan Tuhan. One faith. Kita itu enggak bisa paksa orang. Kamu ya percaya Tuhan. Biar kita ngomong sampai berapa ratus kali. Kalau dia belum percaya juga belum bisa. Tapi ditaburi terus. Taburi firman, taburi kasih, taburi terus persekutuan. Lama-lama ya pasti ikut. Saya lihat itu beberapa orang ikut aktif di gereja, ikut melayani, ikut lama-lama. Jadi ikut dalam tubuh Kristus, beriman, dibaptis dan juga boleh dimuridkan. Lalu satu Bapa ini penting. Rasakan satu Bapa. Walaupun orang lain itu belum
hanya percaya Tuhan, percaya Allah. Gitu. Tapi dibawa satu bapak, satu keluarga, kita anak-anaknya, kita anaknya gitu. Bapak akan menarik, hanya Bapak yang bisa menarik, kata Tuhan Yesus. Tak ada seorang pun datang padaku kalau enggak Bapak yang menarik. Jadi Bapak itu yang menarik. Kalau kita panggil Bapak ini anakmu Bapak, cepat atau lambat dia nggak bisa lari. Ya, itu saya alami di live group. Kalau ada orang-orang baru datang, lama-lama terus ikut live group. Sudah mau diinjili, sudah mau, ayo terima Yesus. Baru mau, nggak jadi. Supaya ini nggak sombong. Memimpin, bisa mimpin terima Yesus. Nggak bisa. Tapi satu saat dia terima Yesus. Dan bisa bergabung dalam tubuh Kristus. Puji Tuhan. Berikut. Ini ayat 15-16 mari kita baca ya. Kalau bisa baca, ikut baca ya. Kalau tulisannya kecil-kecil seperti saya nggak bisa, saya baca Alkitabnya. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Ini kelanjutan dari doa waktu doa malam, itu ayat saya renungkan terus. Dan waktu persiapan juga mau membawakan di Usinda sebetulnya muncul ayat ini. Tapi saya enggak sempat membahasnya, Tuhan kasih yang lain yang bisa dimengerti oleh Usinda. Dan hari ini ayat bicara kuat. Saudara dari ini, saudara ditempatkan tersusun rapi menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus. Tersusun rapi. Walaupun kita ada di Northwest, tersusun rapi. Ada yang aktif di media, ada aktif di pujian, ada aktif di musik, ada aktif di cleaning, ada aktif di mana saja, tersusun rapi. Dan saudara temukan ini. Temukan di mana saudara di situ berfungsi. Walaupun tidak kelihatan so aktif, tapi sangat berfungsi. Ibu Gem misalnya. Ini Pak Gem ini kalau nggak ada Ibu Gem, wah gentayangan tuh. Enggak, maksudnya bisa begini. Jadi ada Ibu Gem, ada yang pegang, ada yang mendampingi, ada yang pijit-pijit, ayo Pak Sam, ya kan? Pijit-pijit terus, ya kan? Ada yang dampingi malam-malam ke doa malam. Ini selalu ikut. Ya udah itu bagiannya. Support doa, support apa jadi support? Kan itu support. Saya juga gini, di mana Vicky? Supporter aja udah, supporter. Bukan pendeta ini, bukan. Supporter, jadi kalau semua ditepukin. Ayo Pak Yanto, saya tepukin. Minggu lalu Pak Yanto khotbah begini loh, saya tepukin loh. Salib Kristus ya Pak Yanto. Nah itu intinya. Terus berikut. Nah ini kita baca. Tubuh Kristus, Yesus kepalanya, orangnya banyak di situ. Khususnya ini yang Northwest ya. Wih, fotonya siapa aja di situ. Ada Shani itu kelihatan. Ada Alex tuh, ada Rudy, Maria. Dulu di Jesuit tapi sekarang di sini. Oh ada Irma. Halo Irma Stanley hari ini muncul. Tuh fotonya ada di situ Irma. Kelihatan loh Irma di situ. Ya. Oke. Jadi kita baca ya. 1, 2, 3. 1 kita adalah tubuhnya. Tangannya, kakinya, kehadirannya, perhatiannya, belas kasihnya. Gereja bukanlah tempatnya, gereja adalah orangnya. Amin. Amin. Tempatnya bisa pindah-pindah ya. Dulu kan dari sini, tapi di sini.
Ini dari northwest ke arah northwest. Kalengford ya ke arah northwest. Tapi dengannya mau pindah lagi ya. Lagi cari. Ya oke, nggak apa-apa. Tempatnya bisa pindah. Tapi orang-orangnya dipakai Tuhan sebagai tangan, dipakai Tuhan sebagai kaki, dipakai Tuhan sebagai hati, pemerhati. Saya bilang sama suami, kalau kamu punya hati, pemerhati, ya hatinya itu lebih diaktifkan gitu ya, pemerhati. Tangan kalau aktif, seperti siapa di sini ya tangannya aktif? Airin, betul ya? Bukan Irin, Airin. Saya mikir, Airin tangannya. Sani tangannya. Tangannya sibuk terus ya Sani. Juga yang sibuk komputer. Linfo. Cekatan, sekarang tim ada Alex, ada Pak Sintoro. Wah, good. Oke, dan dari fellowship ini kita bisa interaksi satu dengan yang lain. Setelah kebaktian, kita saling perhatikan, kita saling menyapa. Setelah kebaktian, kita juga terus jadi alat Tuhan. Baju kuning selalu, baju kuning, tangan. Enggak ada baju kuning itu di luar, enggak ada minuman nanti ya. Saya pagi-pagi udah, nih baju kuning nanti yang ngatur. Nah, gitu, baju kuning ini. Pak Darmaji, bukan baju kuning Vicky. Itu tangan Tuhan. Iya. Oke, jadi itu bagus loh pakai itu supaya tahu. Tadi aku lihat baju kuning ditarik istrinya kemana. Mau keluar ditarik, ayo masuk sini. Oke, puji Tuhan. Nah sebelum, saudara tunjukkan dirimu di mana tempatnya, minta Roh Kudus. Saya di mana Tuhan? Saya di tangan atau di kaki atau di hati atau di mana, di mulut, di telinga. Semua itu supaya dipakai Tuhan. Mari Tuhan. Tuhan ingatkan, Vicky, kalau kamu di mulut jadi gigi, peranmu apa ya? Jangan menggigit katanya. Ya ada loh ayatnya. Galatia 5. Ya. Awasilah dirimu. Jangan sampai menggigit. Kaget. Kalau jadi gigi suka menggigit orang yaitu yang dangerous. Tapi kalau menggigit daging ya oke. Kalau enggak bisa nelen. Ya begitulah. Oke, di mana kita ditempatkan Tuhan, di situ berfungsi, dipakai Tuhan, dibutuhkan Tuhan, dimampukan Tuhan. Saya ini enggak bisa loh. Sebetulnya pembawaan untuk ngomong di depan enggak bisa. Itu kalau enggak Tuhan yang terus ditekuk sama Tuhan. Ayo ngomong gitu. Enggak bisa. Dulu sukanya pendiam, sukanya enggak bisa mengarang. Sekarang suruh ngomong. Ya kalau ngomong firman sampai suami, sudah. Gitu. Oke, sudah. Sebentar lagi, belum selesai. Berikut. Kita bertumbuh bersama. Itu sebabnya kita perlu kelompok besar, kelompok kecil, bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama di Northwest, juga bertumbuh bersama di kelompok-kelompok kecil. Growing together in Christ. Untuk discipleship, tadi 5 poin ya, sudah diingatkan. Dan sebetulnya gambar kecil ini bagus loh. Tapi kurang jelas karena kurang besar. Di situ yang hitam-hitam itu leader-leadernya, punya kelompok. Di situ ada leader-leader di seluruh tubuh Yesus, ada kelompoknya masing-masing. Ada yang keluar, itu temennya diajak masuk sampai dibaptis. Ya. Kami juga heran, life group sebentar waktu itu, terus kemana-mana ikut terus ngopi-ngopi, bahas firman, bahas buku ya, kemana-mana itu. Makanya kemana-mana saya ajak Koni, kemana-mana. Sampai bahas tentang baptisan, ayo baptis. Ada yang mau baptis 2 orang. Yang satu belum mau, gak bisa dipaksa. Berikut, persekutuan kelompok kecil ini menghidupi kelompok besar. Maka di gereja ini, ayo masuk kelompok kecil. Bisa life group, bisa kelompok yang lebih kecil lagi, walaupun enggak resmi. Ada 5P di Kisah 2 yang sering diucapkan visionnya gereja eklesia ini. Itu adalah pengajaran, tekun dalam pengajaran,
bersekutu, pelayanan, berbagi kasih, ada penyembahan, pujian, terus Tuhan menambahkan jumlah, ada pelipat gandaan. Jadi visi life group, saudara lihat, visinya itu nanti ada pelipat gandaan. Istilah lain tuh komsel, community cell, artinya pelipat gandaan. Jadi saudara kalau punya life group, saudara punya visi hari ini, supaya itu berlipat ganda, supaya bertambah. Itu melalui pergumulan loh Pak Sam, waktu pandemik, terus kita mau kemana ya life group. Life group ada di WA, tapi satu life group hebat, satu life group dia mau aktif melayani, jadi masuk di Usinda. Itu dari life group. Kalau terus life group terus kurang baik mungkin, cuma dikasih makan terus, kasih makan, Vicky kasih makan, ya nanti baby terus. Jadi Vicky nggak ikut lagi, ikut di grup yang lebih besar, Usinda. Ya kan? Orang yang aktivis di life group itu dulu sekarang aktivis di Usinda. Jadi ikut bersyukur, puji Tuhan. Nah, saya lihat 3 generasi, dulu life group dengan mamanya Alex ya, Ibu Helen. Masuk Usinda. Terus satu gereja dengan Sani juga punya life group, kami juga punya life group. Sani life groupnya terus berlanjut, itu masuk di kebaktian Indo di sini, Northwest. Terus anak-anaknya kemana? Anak-anaknya masuk bahasa Inggris. Hebat loh keluarganya Sani Alex ini. Halo. Itu 3 generasi. Mama, anak, mantu. Mama Usinda, anak, mantu di sini. Cucu Ibu Helen di yang siang. Wih, itu 3 generasi Eklesia Northwest. Puji Tuhan. Jadi fellowship penting. Berikut. Ini fellowship iman ini. Kemarin waktu saya nyiapkan ini, lalu saya di doa malam saya sebutkan ini. Doa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengahnya. Pernah satu hari dengar khotbah, in the midst of you, di tengah kamu ini, di tengah mereka. Itu kalau kumpul dalam nama Yesus. Kalau kumpul tidak dalam nama Yesus, Immanuel ya, tapi powerful dari Yesus di tengah mereka lain. Doa suami istri itu aja lain loh sama doa sendiri. Doa suami istri dalam nama Yesus powerful sekali. Maka pakai doa family, doa suami istri, persekutuan family. Tadi Pak suami bilang ada loh persekutuan itu yang maunya dengan keluarganya. Iya betul itu keluarganya. Waktu Pak Rupin Adi bilang pandemik sekarang keluarga diperhatikan. Jadi ibadah keluarga. Tapi di sini enggak banyak-banyak. 2 orang lagi. Kalau sendirian namanya sendirian. Tapi kalau bersekutu ada 2 atau 3 orang dan lebih dalam nama Yesus. Imani ya, rema. Begitu saudara kumpul, ayo dalam nama Yesus kita kumpul terus imani. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini. Tuhan tangkap orang itu, Tuhan jamah orang itu, Tuhan sembuhkan orang itu, Tuhan support orang itu, Tuhan bela orang itu. Terjadi. Hebat. Berikut. Ini juga dahsyat. Kita hidup dalam terang Kristus. Diminta untuk bersekutu. Bersekutu dalam terang Kristus, ayatnya hebat sekali. Dan kalau kita bersekutu, tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Itu sebabnya kalau kita ibadah, sebulan sekali ada komunion. Maksudnya juga bersekutu, darah Yesus menyucikan. Tidak hanya komunion, setiap kali bersekutu dalam terang Yesus, darah Yesus menyucikan. Kita disadarkan, kita diingatkan. Oh ya kalau bersekutu nih, ketemu si A, si B, deketi orang itu, perhatikan orang itu. Roh Kudus saja bilang, Filipus, deketi itu. Kamu naik kereta di situ. Dia lagi baca firman. Tidak jelas, jelaskan. Sampai dibaptis, terus dia hilang. Hebat.
kita juga semua bisa dekati si A, dekati si B, dekati si C. Tuhan pakai. Ya, ingat. Mika. Tadi sudah ingat. Ini sharing sedikit kesaksian. Ada satu ibu teman saya di Indonesia, cell group, life group, terus persekutuan doa terus. Terus kita pindahkan udah lama. Belakangan ketemu lagi lewat WA. Dia masih, bagaimana keadaan ibu? Dia sendirian tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Semua saudara sepupunya agama sepupu. Dia nurse yang mengenal Yesus keluar dan dia melayani. Melayaninya simple. Gak ada yang ngangkat dia jadi penginjil, gak ada yang angkat jadi pendeta. Dia biasa saja, tapi naik turun bemo. Di bemo itu dia menginjil. Naik turun becak, di becak itu dia menginjil. Sampai sekarang dia gak aktif seperti dulu lagi waktu saya ada di Surabaya. Dia masih ngadain persekutuan doa. Dan itu Tuhan ingatkan. Support ibu ini. Jadi kita ingat Mika. Mika baik sekali. Kalau perlu apa-apa, kirim ke Indonesia lewat Mika. Ya itu promosi saya Mika. Jadi dia yang tahu. Barusan ini kirim. Karena ibu itu sendirian. Kos tinggalnya. Rumah juga enggak punya. Kos satu kamar. Tapi dipakai Tuhan. Tuhan selalu ingatkan. Ibu ini rumahnya di surga lebih mewah dari rumahmu katanya. Iya kan? Di dunia tidak punya rumah. Tapi rumahnya melayani Tuhan. Tidak pikir soal harta benda di dunia. Hebat. Puji Tuhan. Berikut. Nah sudah. Jangan lama-lama. Vicky. Oke, penutup. Sebentar lagi doa penutup. Doa berkat. Tapi saudara ingat. Kalau pergi gereja. Ditutup doa berkat. Itu penting sekali. Saudara miss kalau tidak terima berkat. Walaupun di rumah. Jangan terus. Amin. Terus keluar kamar. Please. Tunggu sampai doa berkat. Doa berkat itu. Kuasa berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang tanpa batas. Itu menyertai kita. Terus juga persekutuan Roh Kudus. Nah ini hebat. Persekutuan, baca ya ayatnya. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, itu dari 2 Korintus 13 ayat 13 bahasa Indonesia, bahasa Inggris ayat 14. The fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sehingga saudara di mana saja, geraknya itu gerak Holy Spirit. Dahsyat. Buat makanan di rumah, gerak Holy Spirit. Ini karena persekutuan, saya langsung WA teman. Habis kebaktian ya, boleh datang ke rumah lunch. Boleh fellowship. Saya undang ini tamu saya ini. Ayo fellowship ke rumah, nanti lunchnya di rumah. Datang dulu ke gereja pagi. Sudah datang kemarin malam, sampai malam. Pagi saya WA, mau lo datang, thank you ya. Jadi boleh fellowship. Makan di rumah, kalau di sini nanti gak ada makan. Welcome makan di rumah. Aku kurang 5 menit buru-buru. Kenapa Sani tanya? Buru-buru. Cetek nasi. Karena baru dapat confirm 5 menit sebelumnya. Jadi masak nasi, masak bakso. Punya baksonya Lia. Cerat masuk presto. Sudah beres. Oke, welcome everybody. So everybody pegangan tangan sekarang. Fellowship yang kuat dalam Yesus, kita enggak akan dipisahkan. Dalam Yesus, kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus. Amin.